yang baca puasa tidak tahukan. Ada yang sudah membatalkan puasanya jam 12, ada yang belum. Semoga nanti belum ya, oke. Semoga nanti pas selesai kita ada langsung ya. Oke, oke, langsung saja kita masuk ke pertemuan kedua. Teman-teman semua pada ikut kan di materi hari Sabtu ya, pertemuan online. Aman ya? Oke, jadi sebenarnya terkait dengan materi K3 itu dia akan materi satu dan materi lain itu dia saling bersambung, saling berkesinambungan, jadi tidak bisa terpisahkan. Jadi sekarang kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan kecelakaan kerja. Jadi materinya hari itu ada dua. Pertama terkait dengan kecelakaan kerja, sama nanti setelah selesai materinya akan lanjut lagi ke penyakit akibat kerja. Nah, berbicara terkait dengan kecelakaan kerja, ada yang bisa jelaskan ke saya nggak apa itu kecelakaan kerja? Ayo, materi minggu lalu baru gitu. Kalau nggak salah ada satu sekitar yang materi yang lalu. Ada yang bisa jelaskan terkait dengan ketiga? Apa itu ketiga? Apa itu kecelakaan kerja? Oke, sama, Mas. Kecelakaan kerja apa? Kecelakaan insiden atau asiden yang biasanya terjadi di lapangan kerja dan di lingkungan kerja. Oke, ada komentar lain? Ada yang lain? Yang di sebelah sini dulu deh. Ada? Pengertian kecelakaan kerja kayak sudah di sini. Masih di pojok yang paling depan. Kecelakaan kerja apa? Kecelakaan kerja. Ayo. Yang masalahnya tidak usah menggunakan bahasa yang di ini ya, yang mas pahami aja. Kecelakaan kerja. Apa itu kecelakaan kerja? Ada kecelakaan kerja dan ada penyakit akibat kerja. Kedua, ibaratnya itu dalam keilmuan K3 itu fondasi dasarnya dua itu. Kira-kira kecelakaan kerja, kita bahas kecelakaan kerja dulu. Ya mas, tadi ya tadi dulu. Atau mungkin ada yang membantu yang sampingnya? Bukan masih sampingnya. Mas, kira-kira apa? Kecelakaan kerja, pakai bahasa saja. Kecelakaan kerja, kecelakaan kerja. Atau mas, gimana? Kecelakaan kerja. Kalau menurut saya itu kecelakaan kerja yaitu peristiwa yang tidak direncanakan yang terjadi pada seseorang. Kalau boleh spesifik ke karyawan, bisa jadi cedera atau salah memasukkan apa seperti itu. Oke, betul ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kecelakaan kerja itu adalah kejadian atau event yang tidak kita duga yang terjadi secara tiba-tiba, yang bisa saja bisa melukai kita seperti itu. Sederhananya seperti itu. Jadi kita masuk ke materi utama, teman-teman. Masuk aja. Jadi terkait dengan kecelakaan kerja, materi yang akan kita pelajari hari ini ada 4 ya, ada 4 poin penting. Pertama itu tadi terkait dengan definisi kecelakaan kerja. Terus kemudian kita akan belajar terkait dengan konsep resiko, insiden dan eksiden. Karena kan ini juga sempat disinggung sama Ibu Feby ya pada Sabtu. Terus kemudian ada fenomena gunung es sama studi rasio kecelakaan. Jadi sebenarnya ini tuh penjelasan lebih lanjut dari apa yang sudah dijelaskan waktu hari Sabtu. Nah, kita mulai dulu dari kasus kecelakaan ya teman-teman. Jadi data ini tuh diambil dari Binwasnaker dan K3. Jadi itu semua tabelnya berisi tentang daftar provinsi ya. Terus juga jumlah kecelakaan kerja seperti apa dan jumlah korbannya. Kira-kira kelihatan nggak ya teman-teman? Kelihatan ya, sama ya. Nah, kalau kita lihat ya kalau kita lihat dari keseluruhan provinsi ini tuh
provinsi dengan jumlah kecelakaan kerja terbanyak itu ada di Provinsi Banten dan Jawa Barat ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Kecelakaan kerja yang paling banyak. Kan kita lihat di sini kan jumlah kecelakaan paling banyak kan Banten dan bahkan Jawa Barat ya. Tapi kalau kita lihat dari jumlah korbannya justru Jawa Barat yang paling banyak itu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Kenapa dua provinsi ini tuh jadi langganan terjadi kecelakaan kerja? Ada yang bisa jelaskan? Karena di situ waktunya banyak waktu. Betul. Jadi di Jawa Barat kan contohnya kayak ada Kartong ya. Di sana kan ada banyak industri, kawasan industri dan segala macam, makanya di Jawa Barat itu sering terjadi kecelakaan kerja. Ya, Jawa Barat dan Banten kurang lebih sama ya, dekat berdekatan gitu. Nah, seperti itu kalau kita lihat di sini ada 2000 lebih jumlah kasus kecelakaan. Terus kemudian jumlah korbannya itu sekitar 839 jumlah korban. Terus untuk yang di Jawa Barat itu sendiri jumlah kecelakaannya tidak sebanyak di Provinsi Banten, tapi jumlah korbannya itu justru malah yang paling banyak itu. Disusul jumlah korbannya juga di Kepulauan Riau gitu. Nah, kalau kita recap secara keseluruhan ya terkait dengan jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia di triwulan 4 tahun 2020, itu jumlah kasus kecelakaan kerja itu terjadi sebanyak 6.037 kasus dengan jumlah korbannya atau orang yang sudah kena itu sekitar 4.287 korban. Jadi bisa dibilang lumayan banyak ya, dan itu mungkin sudah masuk kategori banyak banget. Terus untuk jumlah kasus keracunan itu sekitar 1 kasus, dan juga untuk jumlah kasus PAK, penyakit akibat kerja atau efek setelahnya ya, setelah dia terkontaminasi atau dampak dari kecelakaan kerja itu sebanyak 81 kasus. Dan kalau kita lihat lagi tabelnya teman-teman ya, urutan paling bawah justru malah provinsi di kawasan Indonesia Timur. Padahal kan kalau kita lihat kawasan Indonesia Timur kan banyak industri ya, terutama untuk industri pertambangan dan sebagainya ya. Cuman mungkin kalau saya pribadi mungkin untuk data-data ini, terutama yang kawasan Indonesia Timur ini tuh udah mesti dilihat lagi. Bisa jadi data kasus kecelakaan itu sebenarnya banyak, cuman banyak yang tidak dilaporkan gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau saya pribadi, soalnya kalau kita lihat itu kasus kecelakaan kerja dan jumlah korbannya itu cuma hitung jari doang gitu. Padahal kalau berdasarkan pengamatan saya, karena kan kebetulan saya orang Sulawesi ya, terutama Sulawesi Selatan itu, terutama untuk perusahaan-perusahaan tambang, jumlah kecelakaan kerja itu harusnya banyak sih, biasanya banyak, cuman yang tidak terlaporkan itu ya pasti banyak gitu. Itu sih kalau menurut saya gitu. Terus terkait dengan definisi kecelakaan kerja tadi sudah dijelaskan ya sama temannya ya. Di sini ada berbagai macam definisi terkait dengan kecelakaan kerja itu seperti apa. Di sini ada kita kutip 4 definisi lah ya. Kalau menurut Permenaker nomor 3 tahun 98, kecelakaan kerja itu adalah suatu event atau kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak terduga. Jadi key pointnya di situ ya, tidak dikehendaki dan tidak diduga. Semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Jadi yang rugi itu ada 2 komponen ya, manusia dan juga harta benda. Terus kalau kita lihat definisi menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1992, kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk tidak penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Jadi menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 92, kecelakaan kerja itu tidak hanya disebabkan oleh event yang pada saat itu terjadi, tapi juga disebabkan karena penyakit yang timbul gitu. Demikian pula kecelakaan terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Waktu materi minggu lalu kan saya sempat menjelaskan ya, kalau yang namanya K3 itu akan berlaku ketika kalian keluar dari rumah dan saat kalian kembali ke rumah itu K3 berlaku seperti itu. Nah, menurut ILCI Insurance Loss Control Institute, kecelakaan itu adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan atau direncanakan yang dapat mengakibatkan kerugian baik kepada pihak manusianya, harta benda maupun produksi. Biasanya berkenaan dengan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan atau struktur. Contohnya mungkin bagi mereka yang kerja di tempat dengan tingkat kemiskinan tinggi, nah seperti itu. Biasanya itu efeknya untuk saat ini ya, pada saat dia kerja mungkin tidak terasa, tapi mungkin setelah mereka masuk ke masa purna bakti, ini seolah terus ya. Setelah masuk ke masa-masa purna bakti ya, masa-masa pensiun,
ya efeknya baru terasa, entah itu mungkin dia nggak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang dan segala macam. Nah, definisi selanjutnya itu menurut National Safety Council, jadi kecelakaan itu adalah suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi melalui suatu proses beruntun. Jadi prosesnya itu dia tidak hanya sekali atau dua kali, tapi dia prosesnya itu bisa berurutan terus menerus itu ya, mengakibatkan luka, kematian, kerusakan properti atau terganggunya proses produksi. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, berdasarkan 4 definisi ini, itu tuh kita bisa apa ya, tarik semacam kesimpulan bahwa yang namanya kecelakaan kerja itu seperti yang dikatakan temannya tadi, peristiwa atau kejadian yang tidak kita hendaki dan tidak terduga, di mana peristiwa tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi manusia maupun properti di tempat kita kerja, kurang lebih seperti itu. Jadi yang rugi sebenarnya di sini itu bukan hanya pekerjaan saya sih, tapi juga perusahaan tempat seseorang tersebut bekerja gitu. Karena yang namanya kecelakaan kerja juga pasti akan berdampak pada image dari perusahaan tersebut ya. Kalau misalkan image-nya buruk kan pasti orang-orang juga akan pikir 2 kali untuk melamar di situ gitu. Nah, harusnya perusahaan itu aware di situ, tapi entah kenapa kalau yang saya perhatikan itu perusahaan tidak seolah-olah kayak apa ya, bodo amat lah ya istilahnya ya dengan K3 tersebut. Padahal sebenarnya ketika kecelakaan kerja banyak terjadi, rugi juga mereka gitu, seperti itu. Oke, pengertian kecelakaan kerja. Nah, ini rekapitulasi dari penjelasannya tadi ya. Itu suatu proses kejadian yang tidak direncanakan, jadi unplanned, keywordnya ya unplanned. Terus kemudian datang tiba-tiba atau suddenly. Terus ada unexpected, tidak terduga ya, tidak terduga. Kemudian dia bisa menghentikan proses yang sedang berlangsung atau loss. Akibatnya tidak diinginkan atau undesired. Nah, akibatnya tidak diinginkan itu dia bisa merugikan dari manusia, merusak aset perusahaan dan mencemari lingkungan. Jadi ketiga itu sebenarnya kita tidak hanya mempelajari terkait ke aspek manusianya juga, tapi kita belajar juga terkait apa sih yang kita dampaknya seperti apa sih ke lingkungan seperti itu dari event yang terjadi. Tadi kan di awal kita sudah belajar terkait dengan kecelakaan kerja ya. Kira-kira yang pertanyaannya lagi, ada yang tahu terkait dengan penyakit akibat kerja itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Penyakit akibat kerja kan ada kecelakaan, kecelakaan kerja sama penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja itu apa? Ada yang bisa jelaskan? Volunteer? Atau mau ditunjuk lagi? Ayo, siapa yang bisa penyakit akibat kerja? Mas Boy bisa? Penyakit akibat kerja apa? Ya. Jadi dari itu dikasih tadi Pak, dari pengaruh oksigen dari Penyakit akibat kerja. Iya. Bagaimana? Itu bagaimana? Dia lagi ngelas tuh Pak. Terus Dia memakai APD atau memakai masker, berlalu dari sisa las yang jelas itu masuk ke itu kalau gimana mempengaruhi sistem dari kesehatan. Oke, thank you ya. Jadi seperti itu penyakit akibat kerja. Itu sebenarnya contohnya tadi ya terkait dengan sosial. Jadi seperti itu. Sebenarnya penyakit akibat kerja itu sebenarnya dampak yang ditimbulkan setelah kita terpapar di lingkungan ekstrim. Tadi contoh yang dijelaskan tadi itu misalkan pengelasan ya. Kita pasti potensi bahayanya kan kita akan menghirup asap dari ini ya. Kalau misalkan gelas air ya, misalkan gelas di tempat terbuka, misalkan seperti itu. Ya mungkin bisa menyebabkan terjadinya kerusakan paru-paru, entah itu mungkin TBC yang paling parah, kanker paru-paru, atau mungkin ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah itu tuh salah satu contoh dari penyakit akibat kerja. Nah kalau mendengar penjelasannya tadi ya, penyakit akibat kerja itu adalah dampaknya gitu, dampak jangka panjang yang ditimbulkan yang diterima oleh tubuh setelah tubuh tidak melakukan pekerjaan di tempat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan di tempat yang tingkat kebisingannya tinggi, potensi penyakit akibat kerjanya apa? Pasti penurunan pendengaran, jadi seperti itu. Atau kalau enggak, apalagi ya? Misalkan mungkin kalau kerja di tempat yang panas, terpapar panas matahari langsung, kira-kira potensi penyakitnya apa kira-kira? Apa? Ya, gosok sih iya, tapi itu kan penyakitnya mas. Ada penyakit. Sebenarnya itu penyakitnya bisa dibilang agak fatal sebenarnya teman-teman.
Ada itu apa? Kira-kira? Nah itu satu. Nah itu kanker kulit. Apalagi kan sinar matahari kan mengandung ini ya cahaya UV. Nah UV itu kan bisa menyebabkan terjadi kanker kulit. Nah efeknya itu jangka panjang. Seperti itu. Jadi salah satu contoh penyakit akibat kerja seperti itu. Oke, kita masuk lagi saja ke materi berikutnya. Sebagai teman-teman tadi. Jadi yang akan kita pelajari itu ada dua bagian. Yang pertama, fakta mengenai penyakit akibat kerja, terus kemudian definisi penyakit akibat kerja itu seperti apa. Jadi teman-teman kan sudah ada gambaran sedikit terkait penyakit akibat kerja itu seperti apa. Di sini kita tinggal memperjelasnya lebih detail. Ini itu salah satu contoh apa? Salah satu contoh sih data yang dihimpun oleh ILO. ILO itu International Labour Organization, bagi yang tidak tahu kepanjangan dari ILO itu apa. Jadi ternyata menurut ILO kalau kita lihat grafik ini ya, ternyata fatal accident dan disease itu justru malah disebabkan oleh penyakit akibat kerja ketimbang kecelakaan akibat kerja teman-teman. Jadi lebih mendominasi penyakit akibat kerja ketimbang kecelakaan akibat kerja. Kan mungkin selama ini pemikiran kita ya, kalau ternyata yang menyebabkan fatality itu sebenarnya adalah kecelakaan kerja, tapi ternyata menurut itu enggak. Justru yang paling mendominasi itu adalah penyakit akibat kerja, di mana penyakit akibat kerja itu mendominasi sebesar 86% dan 14% sisanya adalah kecelakaan kerja. Jadi sebesar itu dampaknya teman-teman penyakit akibat kerja. Sebelum kita mengakhiri kuliah kali ini, kayaknya saya butuh satu volunteer di kata-kata hari ini terkait dengan perkuliahan ini apa yang sudah kita pelajari gitu. Saya mau tunjuk satu orang sebenarnya. Muhammad Jilfi. Nah, kata-kata hari ini. Pelajaran apa yang sudah kamu dapat hari ini dari materi kita terkait dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja? Dari yang saya dapat dari materi tadi, mungkin penyebab-penyebab apa yang bisa menyebabkan kita kecelakaan di dalam lingkungan pekerjaan dan bagaimana kita cara menghindari salah satu dari insiden tersebut. Mungkin kita bisa tahu apa mungkin kita bisa tahu perbedaan dari PHK dan PHK. Perbedaannya PHK dan PHK. Dari PHK tadi mungkin insiden yang terjadi atau penyakit yang terjadi di dalam lingkungan tersebut yang bukan dari bawaan ya, kalau PHK yang sudah ada dari kita bawaan lalu memperburuknya di saat lingkungan pekerjaan. Oke, ya. Oke, tepuk tangan dulu semua. Atas perkenalan hari ini, mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Tadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.